Halo Jakarta, Hello Hong Kong. Siaran bersama Voice of Indonesia RRI dan Radio Television Hong Kong. Halo Jakarta. Halo Hong Kong. Wah, sudah semakin mendekati akhir tahun. Ya Christmas. Iya, Natal. saya Sekarsari di Jakarta mau menyapa dulu sampai lupa menyapa Sam Johari dan juga pendengar Halo Jakarta, Halo Hong Kong yang sudah siap-siap mau liburan barangkali ya. Sebentar lagi kita merayakan hari Natal ya tahun 2024 ya, dan terus sebentar lagi, berapa hari lagi, tahun baru deh. Aduh, ya, tahun baru, baju baru, ya nggak semuanya baru. Kayaknya lebaran yang kayak gitu ya. Wah, sama jangan suami dong. baru. Nggak boleh dong, nggak boleh ya, nggak boleh kayak gitu. Ini mentang-mentang istri sudah lama. masih terinfluence sama wawancara kemarin yang katanya di Jakarta di Indonesia tuh surganya perempuan-perempuan cantik ya. Sam tahun baru resolusinya pengen nambah istri. Nggak boleh dong kayak gitu. Kalau nambah peliharaan boleh ya. Nambah peliharaan binatang maksudnya, pet gitu ya. Ayam. Salah lagi kan bicaranya. Nah, ini berbicara mengenai binatang peliharaan. Ada binatang yang lucu tapi nggak boleh dijadikan peliharaan karena binatang ini merupakan binatang yang dilindungi. Binatang panda. Binatang panda. Itulah kenapa hari ini Sam pakai baju hitam putih biar satu warna sama si panda, gitu ya Sam? Ya, saya pakai yang ini nih, Chinese style ya nggak? Oh, Chinese style. Kirain mau nyamain sama si panda, ternyata enggak ya. Kenapa lagi nih si panda nih? Ya, ini si panda ini ada ada boneka panda sih katanya. Tanggal 11 sampai tanggal 21 Desember ya nggak? Di Piazza Pusat Kebudayaan ya. Itu atau di Hong Kongnya itu Culture Center Piazza di Tsim Sha Tsui kayaknya di TST ya. Itu diadakan kegembiraan meningkat di Hong Kong ketika pemerintah mengumumkan hari ini bahwa dua panda raksasa An-An dan Keke. An-An dan Keke, namanya An-An sama Keke. An-An sama Keke, bukannya Sekarsari sama Sam ya. Akan bertemu publik pada bulan Desember. Ya, dikaruniai oleh pemerintah pusat ya, pemerintah Tiongkok ya. Hewan-hewan kesayangan ini saat ini menetap di rumah barunya mereka dan dilaporkan dalam keadaan sehat dan sangat baik. Ternyata baru pindah negara kayak si Johnson minggu lalu ya, dia pindah ke Batam. Ini pindah ke Hong Kong. Ini pindah ke Hong An-An Kong. sama Keke. Si An-An sama Keke. Tapi saya juga jadi ingat deh, beberapa waktu lalu kan saya ke Taman Safari. Di Taman Safari itu ada Istana Panda. Ini termasuk yang baru dan itu pandanya juga didatangkan dari Tiongkok ya. Emang kalau kita ngomongin panda tuh entah kenapa ya, bawaannya tuh langsung happy ya. Tapi panda itu memang selalu memberikan kebahagiaan dan ini kayak semacam simbol juga nggak sih berbicara mengenai China, mengenai Hong Kong itu ya nggak jauh-jauh dari panda ya. Semoga si Keke dan Ang-Ang bahagia deh ya di rumah barunya kita. Keke dan An-An. Oh iya. Keke. An-An dan Keke bisa berbahagia di rumahnya yang baru dan semoga makannya tambah banyak karena dia itu kan giant panda ya. Giant panda memang makannya seperti kita tahu makannya luar biasa. Iya, makannya luar biasa. Saya harus diet dia makan. Kalau giant panda boleh makan apapun. Tapi Sam, untuk edisi kali ini kita kedatangan tamu yang barangkali juga untuk PMI di Hong Kong, diaspora Indonesia itu udah kenal sih. Salah satu tokoh yang selalu muncul ketika bulan Ramadan karena lagunya pasti akan muncul. Ini sebenarnya mau Christmas ya, tapi yang muncul walaupun mau Christmas tapi kita nanti mau mengundang Haddad Alwi, sangat terkenal dengan lagu-lagu religinya ya. Jadi ya siapa tahu kalau masyarakat yang ada di Hong Kong yang udah kangen boleh juga untuk menyaksikan edisi Halo Jakarta Halo Hong Kong kali ini. Jadi tetap bersama kami di Halo Jakarta Halo Hong Kong.
mata dan kulihat dunia telah ku terima anugerah cintanya. Tak pernah aku menyesali yang ku punya, tapi ku sadari ada lubang dalam hati. Ku cari sesuatu yang mampu mengisi lubang ini. Ku menanti jawaban apa yang dikatakan oleh hati. Apakah itu kamu? Apakah itu dia? Selama ini ku cari tanpa henti. Apakah itu cinta? Apakah itu cita yang mampu melengkapi lubang di dalam hati? Mengira hanya dialah obatnya, tapi ku sadari bukan itu yang ku cari. Ku teruskan perjalanan panjang yang begitu melelahkan, dan ku yakin kau tak ingin aku berhenti. Apakah itu kamu? Apakah itu dia? Selama ini ku cari tanpa henti. Apakah itu cinta? Apakah itu cita yang mampu melengkapi lubang di dalam hati? Apakah itu kamu? Apakah itu dia? Selama ini ku cari tanpa henti. Apakah itu cinta? Apakah itu cinta yang kan mengisi lubang di dalam hati? Anda masih mendengarkan Halo Jakarta, Hello Hong Kong. Siaran bersama Voice of Indonesia RRI dan Radio Television Hong Kong. Pendengar masih di Halo Jakarta, Halo Hong Kong bersama Skarsari dan Sam. Dan saat ini seperti saya sampaikan, saya bersama dengan seorang penyanyi religi. Dan ini memberikan kesan yang dan juga kontribusi yang sangat besar di masa kecil saya nih. Karena sangat-sangat terkenal, yaitu Bapak Haddad Alwi sudah bergabung bersama kami. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat Pak Haddad Alwi. Alhamdulillah, alhamdulillah. Dan ini kemarin itu rame banget
soal Pak Hadat Alwi ya, tampilnya di Synchronize Fest bersama dengan Sulis ya, Pak Hadat Alwi ya. Itu seru banget, boleh diceritain gak sih kemarin tuh? Jadi kalau saya boleh cerita begini Mbak Sekar, awalnya saya kan tidak punya pengalaman itu ya, acara di mana? Di Synchronize. Synchronize kan setiap tahun ada. Iya. Nah, itu kan ada 160 band selama 3 hari. Nah, saya itu dapat giliran hari ketiga jam 7:30 malam. Saya jujur aja masih belum punya bayangan siapa nanti audiensnya. Nah, ketika saya hadir di sana, langsung kan di belakang stage itu saya kan. Dan kalau boleh jujur, saya juga masih ada kekhawatiran karena audiens itu bebas memilih stage mana yang mereka mau tonton. Iya. Nah, saya nggak ngerti ini yang mau nonton kami ini berapa orang, lantas semangatnya seperti apa mendengarkan sholawat. Nah, ketika saya naik di samping stage itu, dari samping saya sudah lihat, kaget saya, full itu penuh betul-betul penuh nampak dari samping stage. Nah, ketika musik dimulai, saya keluar bersama Sulis itu, saya langsung sapa mereka dengan salam kan. Mereka menjawabnya juga antusias. Nah, di situ saya menyadari, oh mereka siap ini untuk bersolawat. Ternyata benar. Dari lagu demi lagu kita bawakan lagu yang ngebeat ya, yang iramanya ngebeat, sampai kita bawakan lagu Umi, lagu Al-Iqtiraf, bahkan yang begitu lembut gitu kan. Ternyata mereka juga membawakan bersama dan tidak sedikit dari mereka yang menangis. Dan mereka ketika ikut melantunkan itu suaranya betul-betul membuat merinding, Mbak Sekar. Iya sih, karena itu pecah banget ya, dan itu beritanya di mana-mana itu. Abi, ya. Ditambah lagi ada satu gadis yang bernama Sylvie itu, dia kan menangis terseduh-seduh ketika membawakan lagu Rindu Muhammadku di ujung acara itu. Saya akan tutup dengan lagu Rindu Muhammadku. Saya pada saat itu Mbak Sekar nggak ngerti tuh Sylvie menangis, Sylvie ada di mana, pokoknya nggak punya bayangan lah saya. Nah, begitu selesai, udah saya pamit kan sama audiens, ternyata mereka nggak mau, mereka teriak lagi kan, lagi gitu. Akhirnya saya bilang, oke, kalau kalian mau lagi, saya mau ulangi lagu yang terakhir ini. Mereka juga seneng. Nah, begitu saya pulang malam itu juga, itu sudah mulai viral itu, acara itu termasuk viralnya si Sylvie itu. Nah, berapa hari setelah itu saya undang Sylvie ke kantor di podcast saya. Seperti itu, Mas Kak. Jadi ini termasuk salah satu penampilan yang paling berkesan. Tapi ada lagi nggak sih satu, berbagai penampilan pasti banyak banget ya untuk Abi ya sepanjang karir ya. Tapi mungkin ada di tempat mana atau panggung mana yang paling berkesan, atau mungkin di Hong Kong kemarin juga pernah tampil ya Abi ya? Oh, saya di Hong Kong sering. Dulu sering. Ini sudah 5 tahun terakhir ini belum ke Hong Kong lagi. Tapi hampir setiap kedatangan saya ke Hong Kong selalu pecah, selalu berkesan. Kenapa? Karena mungkin Mbak Sekar tidak bisa menemukan satu audiens pun yang tidak ikut berteriak bersolawat. Mereka semua mengekspresikan cinta itu. Mereka semua, bahkan yang saya kaget, itu kan teman-teman di Hong Kong itu kan wanita semua kan. Iya. Itu ada satu yang waktu pakai rap itu ternyata dia hafal rapnya dari awal sampai habis. Oh, itu fans sejati tuh ya berarti Abi ya. Luar biasa. Tapi memang audiens di sana yang memang merupakan pekerja migran Indonesia, kemudian juga dengan berbagai tantangan yang mereka hadapi, memang kedatangan Abi dirasa tidak hanya sebagai sarana untuk melantunkan sholawat-sholawat, tapi juga menumpahkan berbagai perasaan ataupun juga emosi mereka, gitu nggak sih? Betul. Jadi seringkali pada setelah selesai acara malamnya itu kan mereka biasanya kan ngundang kita ke shelter mereka itu. Nah, di Victoria Park orang gitu ya. Sudah menunggu untuk memang mau curhat gitu. Oke, jadi sebetulnya dari musik religi itu tuh bisa menemukan kedamaian gitu nggak sih, terutama bagi para pekerja migrannya?
Nah, kalau Mbak Sekar bicara seperti itu, saya mau sampaikan beberapa hal. Yang pertama, kalau pekerja migran, utamanya di Hong Kong, pengalaman saya memang seperti itu. Mereka kan menyampaikan apa yang mereka rasa dan mereka ingin tolong dengarkan saya gitu kan ya. Tetapi kalau yang saya cerita di Synchronize dulu aja. Yang kemarin itu hari pertama itu kan ada Sylvie itu ya. Iya. Itu dia setelah itu saya undang ke kantor ke podcast. Ternyata setelah acara Synchronize dia memutuskan untuk berhijab. Itu satu ya. Yang kedua, saya banyak mendapatkan DM. Saya hanya ceritakan 2 contoh aja. Yang pertama, seorang pemuda dia bilang, "Abi, terima kasih ya Abi. Dengan sholawat-sholawat Abi yang tidak menjudge kami, saya putuskan mulai hari ini saya berhenti mabuk-mabukan lagi dan saya tidak akan pernah meninggalkan sholat." Itu dari seorang pemuda. Satu lagi dari seorang gadis ada di Bandung. Dia bilang, "Abi, terima kasih sekali. Sebetulnya sebelum ini sudah banyak yang mengajak saya untuk kalimatnya dia itu dengan kata-kata hijrah, datang ke kajian-kajian dan sebagainya. Tapi saya nggak tertarik. Saya merindukan Islam yang rahmatan lil alamin dan itu ada di Synchronize Abi," dia bilang. Saya dapatkan itu pada saat Abi berbicara. Kan memang di situ ya Mbak Sekar, saya kan sampaikan kepada mereka semua. Karena melihat mereka anak-anak muda itu yang datang, yang cowok mungkin pakai celana pendek, yang cewek ada yang pakai tank top. Ya. Banyak yang tidak pakai hijab. Buat saya itu tidak masalah sama sekali. Mereka punya hak yang sama untuk mengekspresikan cinta kepada Rasulullah dan punya hak yang sama untuk dicintai oleh Rasulullah. Dan itu saya ungkapkan itu. Itu juga viral juga itu Mbak Sekar. Yang saya katakan bahwa kalian yang pakai topi terbalik, pakai anting satu, pakai tato, bahkan kalian punya hak yang sama untuk mencintai dan dicintai oleh Rasulullah. Itu ternyata berbekas betul buat mereka. Akhirnya dari contoh 2 ini, tanggal 20 ini saya diundang komunitas hip hop di Semarang untuk bersolat bersama di kafe mereka. Wih, keren banget ini, pasti acaranya seru banget ya. Terus tanggal 19 Mbak Sekar tahu NDX kan? NDX ini kan lagu-lagunya lagu-lagu anak muda yang koplo gitu kan, lagu musik koplo. Kita akan kolaborasi di Pekalongan tanggal 19. NDX-nya sudah buatin musik Rindu Muhammadku dengan irama koplonya. Wah, seru banget ini. Ini harus banget ditonton nih. Nanti kita tungguin bareng-bareng ya, Abi ya. Insya Allah. Jadi ternyata memang dengan cara pendekatan yang seperti ini gitu, kita kan juga tidak merasa dijudge, tidak merasa dinilai gitu. Itu justru memang menjadi lebih gampang masuknya, baik yang ada di Synchronize ataupun juga para PMI. Tapi Abi, ini karena keterbatasan waktu, mungkin ada pesan yang ingin disampaikan gak sih kepada para pekerja migran untuk yang ada di tanah rantau ini? Oh ya, saya ingin sampaikan kepada teman-teman semua yang ada di Hong Kong, pekerja migran yang di Hong Kong. Yang pertama, Abi ingin sampaikan, ini tulus dari hati. Abi tidak sedang berbasa-basi karena di depan kamera. Tetapi Abi ingin sampaikan kepada kalian, kalian ini orang-orang hebat. Wanita-wanita luar biasa. Kalau boleh Abi memakai kalimat begini, kalian sekarang ini sedang memegang kunci surga. Jangan kalian lepas itu kunci. Kenapa Abi ngomong gitu? Perjuangan kalian itu besar artinya di mata Allah. Besar. Nah, ketika kalian menuju kepada sayang cintanya Allah, menyatu dengan kasih sayangnya Allah, kita harus sadari bahwa itu tidak mudah. Ada sakit yang harus dirasa. Jadi kalau kalian ingat anak, ingat suami, ingat ibu, ingat saudara, atau mungkin penderitaan yang lain, nggak apa-apa. Kalian menangislah. Karena tangisan itu adalah tangisan cinta. Tapi kalian jangan merasa hancur. Apapun yang kalian rasakan, kalian ini menuju kepada Allah. Itu pesan saya, Mbak Sekar. Oke, ini pesannya untuk Mbak PMI, tapi saya juga ikut renyuh loh ini. Amin. Kita semua masih menuju Allah, Mbak Sekar. Oke, jadi termasuk Mbak Sekar. Profesi yang Mbak Sekar pegang ini bukan hal yang kecil.
Mbak Sekar bisa menjadi kekasihnya Allah dengan profesi ini. Amin. Terima kasih banyak Abi. Karena untuk para perempuan-perempuan yang mungkin karena keadaan gitu ya, seperti para pekerja migran, ucapan dari Abi tadi sangat menyejukkan kita semua. Dan Amin, terima kasih atas waktunya untuk sharing-sharingnya juga, dan terutama untuk pesan-pesannya yang sangat menyentuh hati. Kita tunggu nanti untuk pertunjukan-pertunjukan dan juga penampilan-penampilan Abi lainnya ya. Salam sehat Abi. Terima kasih Pak Sekar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersinar kau bagai cahaya yang selalu beriku penerangan. Selembut sutra kasihmu kan selalu ku rasa dalam suka dan duka. Kaulah ibuku, cinta kasihku. Terima kasihku takkan pernah terhenti. Kau bagai matahari yang selalu bersinar, sinari hidupku dengan kehangatanmu. Bagaikan embun kau sejukkan hati ini dengan kasih sayangmu. Betapa kau sangat berarti, dan bagiku kau takkan pernah terganti. Kaulah ibuku, cinta kasihku. Terima kasihku takkan pernah terhenti. Kau bagai matahari yang selalu bersinar, sinari hidupku dengan kehangatanmu. Kaulah ibuku, cinta kasihku. Pengorbananmu sungguh sangat berarti. Kaulah ibuku, cinta kasihku. Terima kasihku takkan pernah terhenti. Kau bagai matahari yang selalu bersinar, sinari hidupku dengan kehangatanmu. Cinta kasihku, terima kasihku takkan pernah terhenti. Kau bagai matahari yang selalu bersinar, sinari hidupku dengan kehangatanmu. Sinari hidupku dengan kehangatanmu. Anda masih mendengarkan Halo Jakarta, Hello Hong Kong. Siaran bersama Voice of Indonesia RRI dan Radio Television Hong Kong.
Halo Jakarta. Hello Hong Kong. Aduh, rasanya saya langsung tercerahkan. Semoga kita semua semakin menjaga juga religiositas kita, menjaga senantiasa bersyukur, menjaga spiritualitas kita dimanapun kita berada, baik di tanah air maupun di perantauan ya. Senantiasa diingatkan terus oleh Hadat Alwi. Dan kita mau dengerin lagi nih, ada cerita apa lagi dari Hong Kong? Hong Kong ini ada Big Bounce World Tour. Hong Kong. Dari Desember 21 sampai Januari tanggal 5. Itu apa ya? Big Bounce World Tour. Ya, itu the world largest inflatable bounce party is coming to Hong Kong. Segede ya, apa? itu jadinya itu bola yang besar ya kan? Pesta pantulan tiup ya, pantulan tiup. Big bounce. Kayak bisa untuk dilompat-lompatin gitu nggak sih maksudnya? Betul, ya Bener kan terbesar ya? di dunia loh. Untuk Akan datang bouncing ke ya. Hong Kong, ya nggak, The Big Bounce World Tour di Hong Kong diatur untuk membawa kegembiraan bagi semua orang di kota Hong Kong. Sebesar pada lapangan Natal, bola. Pada Natal dan Tahun Baru. Ya, acara ini berlangsung di Great Lawn of West Kowloon Culture District, ya, atau di West Kowloon ya, Art Park. Oh, keren banget ya. Ya, menampilnya Big Bounce ini menampilkan Big Bounce itu bola kayak bola raksasa ya, Iya. yang dibuat khususnya secara unik dengan beberapa sesi yang berlangsungan dari siang hingga malam, memungkinkan orang-orang di Hong Kong untuk memantul sepanjang hari dan malamnya. Baik Nggak orang capek ya, dewasa, memantul terus sepanjang hari dan mantul malam terus. Anak-anak bisa bergabung ke sana ya, dan acaranya gratis. ya. Wah, gratis. Kalau di sini ini pasti ramai banget nih. Karena nggak cuma anak-anak kecil ya yang suka lompat-lompat gitu ya, suka bouncing, tapi orang dewasa juga. Saya sih tertarik nih untuk ikutan nih. Ini gedenya gede banget, 500 kaki ya lebarnya ya. Iya, Kira-kira itu selebar apa sih 500 kaki? 500 feet. 500 feet tuh Berapa kalau kita besar kan hitungannya kilometer 1 feet ya. segini, Heeh, ya, 500 kali gitu. Oh ya banyak ya, gede banget memang ya. Tapi kan dingin ya cuacanya ya. Ya enak lah sejuk. Justru enak ya, justru nggak kepanasan ya. Tertarik nggak Sam? Ya mungkin saya akan pergi. Oh akan pergi ya? Ya, saya akan pergi nonton. Oke. Sampai Januari tanggal 5 ya teman-teman semua, atau pengunjung ya, the tourists from Indonesia go and visit the West Kowloon Culture Center. Iya. Ya, there's a Big Bounce. Betul. Ya, Big Bounce World Tour Hong Kong. Kalau saya kan penasaran banget yang pada datang ke sana, mungkin ada mbak-mbak PMI, diaspora ataupun turis-turis Indonesia yang hadir di sana. Tolong dong tolong di tag di sosial media ya, foto dan dimasukin ke sosial media ya. Oke, ini tidak terasa kebersamaan kita hari ini. Saya harus mengucapkan terima kasih atas kebersamaan kita Sam hari ini. Seru banget, ketawa-ketawa terus mulai dari ngomongin panda sampai bouncing all day all night. Capek banget kayaknya Sama ya. Hadat Alwi juga Sama ya. Hadat Alwi juga. Baik, kita akan berjumpa kembali di edisi Halo Jakarta Hello Hong Kong di hari dan waktu yang sama. Saya Skarsari mengucapkan terima kasih. Dan saya Sam. Thank you. Bye-bye. Anda telah mendengarkan Halo Jakarta, Hello Hong Kong. Siaran bersama Voice of Indonesia RRI dan Radio Television Hong Kong.